Go yard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know they come straight. Hold up, what it not, 45, scope it cash like whoa. High fucking with these hoes up. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan yang berbahagia ini, perkenalkan saya Latifah Tengreni kelas 1H dengan NIM K71D2177, mahasiswa Universitas 11 Maret Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Saya akan memaparkan materi mengenai Pancasila era reformasi dengan topik faktor penyebab lahirnya masa era reformasi dan kebijakan politik dan ekonomi yang diterapkan. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai pengertian reformasi. Reformasi secara umum berarti perubahan terhadap suatu sistem yang telah ada pada suatu masa. Dan menurut KBBI, suatu perubahan yang terjadi secara drastis, di mana tujuannya adalah untuk perbaikan di bidang sosial, politik, agama, ekonomi, dalam suatu masyarakat atau negara. Dan era reformasi di Indonesia dimulai pada tahun 1998 sampai dengan sekarang. Era reformasi dimulai pada masa pemerintahan Presiden B.J. Habibie sampai dengan masa pemerintahan Joko Widodo. Itulah yang disebut dengan era reformasi. Tanggal 21 Mei 1998 ditandai dengan sebagai awal dimulainya era reformasi. Soeharto akhirnya mengundurkan diri dari jabatannya sebagai presiden setelah didesak oleh rakyat Indonesia untuk menyudahi pemerintahannya. Kenapa? Karena bersifat otoriter dan tidak mampu mengatasi krisis moneter yang terjadi. Dan wakil presiden B.J. Habibie ditunjuk sebagai pengganti Presiden Soeharto. Dengan mundurnya Presiden Soeharto dan digantikan oleh B.J. Habibie, maka dimulailah Orde Reformasi. Setelah menggantikan Soeharto, kebijakan yang dibuat oleh B.J. Habibie kebanyakan terfokus kepada politik di Indonesia. Habibie membentuk kabinet yang bernama Kabinet Reformasi Pembangunan tahun 1998. Dan yang selanjutnya ada kebijakan politik yang ditempuh B.J. Habibie. Yang pertama ada kebebasan tahanan politik dan narapidana politik. Upaya dari Presiden B.J. Habibie untuk menunjukkan kepada masyarakat bahwasannya demokratisasi di Indonesia telah dilakukan. Yang kedua, ada kebebasan pers. Kebebasan pers merupakan salah satu wujud kedaulatan rakyat dan menjadi unsur yang sangat penting untuk menciptakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang demokratis, sehingga kebebasan mengeluarkan pikiran dan pendapat sebagaimana tercantum dalam pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, ada pembentukan partai politik. Presiden B.J. Habibie melakukan perubahan di bidang politik lainnya, diantaranya mengeluarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang partai politik. Karena pada masa Soeharto, pembentukan partai politik sangat dibatasi dan tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 yang memberikan semua warga Indonesia untuk berserikat dan berkumpul mengeluarkan pikiran. Yang keempat, ada upaya percepatan pemilu. Pemilu ini dipercepat dan dilaksanakan pada tahun 1999 hanya berselang 2 tahun setelah pemilu terakhir Orde Baru dan Indonesia kembali melaksanakan pemilu. Dan pemilu tahun 1999 ini memiliki perbedaan yang dilakukan pada masa pemerintahan Orde Baru, karena pada pemilu tahun 1999 merupakan pemilu yang menggunakan sistem multipartai. Tercatat 48 partai politik yang menjadi peserta pemilu tahun 1999. Tercatat ada beberapa partai politik yang memiliki suara terbanyak, diantaranya Partai Golkar, PDIP, PKB, dan PAN atau Partai Amanat Nasional. Adapun kebijakan ekonomi yang ditempuh B.J. Habibie
program jaringan pengaman sosial atau JPS, penyediaan kebutuhan pokok rakyat, serta pengendalian harga. Dalam program jangka menengah, hal-hal yang dilakukan meliputi upaya penyehatan sistem perbankan untuk membangkitkan kembali kepercayaan dan kegiatan dunia usaha, khususnya investor luar negeri, serta pengendalian laju inflasi. Sedangkan dalam program jangka panjang sedang diletakkan landasan bagi perekonomian yang maju, modern, mandiri, dan berkualitas, terbuka bagi semua kalangan, serta membangun institusi ekonomi yang berorientasi ke pasar dalam negeri dan pasar global. Dan yang terakhir ada faktor penyebab berakhirnya masa pemerintahan Presiden B.J. Habibie. Alasan utama yang pertama, penolakan DPR atau MPR terhadap laporan pertanggungjawaban dari B.J. Habibie. Pada tanggal 14 Oktober 1999, Presiden B.J. Habibie menyampaikan pidato pertanggungjawabannya di depan sidang umum MPR. Pada tanggal 19 Oktober, voting pun dilaksanakan dengan hasil 355 suara menolak, 322 suara menerima, dan 9 abstain dan 4 suara tidak sah. Berdasarkan hasil voting tersebut, sidang paripurna ke-12 SU MPR akhirnya menyatakan menolak pertanggungjawaban Presiden B.J. Habibie dengan penolakan dengan tidak diterimanya LPJ atau laporan pertanggungjawaban Presiden B.J. Habibie. Maka Presiden B.J. Habibie kemudian mengumumkan niatnya untuk mencalonkan diri menjadi presiden. Ada yang tahu kenapa? Karena Presiden B.J. Habibie dianggap gagal sebagai presiden. Maka akibatnya dalam proses pemilihan presiden yang dilakukan oleh MPR pada bulan Oktober tahun 1999 hanya ada 2 calon presiden yang maju dengan kandidat Abdul Rahman Wahid dan Megawati Soekarno Putri. Dalam voting tersebut, Abdul Rahman Wahid terpilih menjadi presiden RI yang keempat dan Megawati Soekarno Putri terpilih menjadi wakil presiden Republik Indonesia. Maka dengan ditetapkannya Abdul Rahman Wahid sebagai presiden dan wakilnya Megawati Soekarno Putri, maka berakhirnya masa jabatan pemerintahan B.J. Habibie. Demikian pembahasan mengenai masa Orde Reformasi, dan kita telah membahas kehidupan bangsa Indonesia pada masa pemerintahan B.J. Habibie. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih.